mudah-mudahan langkah teman-teman di sini bisa mendapatkan barokah. Gak usah berubah banyak-banyak, orang mindahin jempol aja udah rasanya gak enak. Ya, berubahnya pelan-pelan saja. Berubahnya pelan-pelan saja. Jadi begini Bapak Ibu, semuanya dimulai dari hal yang sederhana. Oke, fokus aja, enjoy aja. Ibu-ibu nggak usah terbebani yang kayak pelatihan yang gimana, nikmatin aja. Mental. Ini apa? Ini? Artikel yang lainnya, po? Ini? Switch. Ibu-ibu kalau dihadapkan dengan segala sesuatu, pengennya positif apa negatif? Yakin. Tapi kamu kenapa masih negatif? Contoh ya, banyak ngerasa nggak sih? Coba siapa yang merasa, oh saya masih negatif loh, gitu kan, dalam berpikir. Cung. Hah? Oke. Kenyataannya begitu, Bu. Untuk mencapai yang si positif ini agak susah, karena itu berhubungan dengan jiwa kita, hati kita, hal yang paling mendalam. Apalagi baperan, say goodbye dengan mental yang positif. Simple kan? Materi kita cuma di sini muter-muter. Padahal ini adalah dasar hidup kita tuh di sini. Karena ini berhubungan dengan apa? Pola pikir menghasilkan? Apa yang ada di pikiran ini menghasilkan ke? Menghasilkan kelakuan. Apa yang kita lakukan berdasarkan ini. Kebiasaan kita berdasarkan ini. Dan kita pola pikirnya, orang mau bisa, jadi bala-balanya mau bisa, orang pokoknya masuk kumain mau bisa. Saat itu juga semesta mendukung, ibu tidak akan pernah bisa sampai kapan pun bikin bala-bala. Padahal bala-bala itu mungkin buat orang lain hal yang cetek. Betul? Hal kecil. Karena pola pikirnya sudah diblok. Ibu sudah memblok diri ibu untuk tidak maju. Makanya doa itu adalah, ucapan itu adalah, sedangkan ucapan itu dasarnya dari, nggak mungkin kan tiba-tiba ngeloyor ngomong gitu aja, tapa dari sini kan. Ada yang namanya alam bawah sadar. Tiba-tiba kita marah ya, wah gimana. Tetap semua sama. Sampah dari pola pikir yang negatif. Maksudnya ke alam bawah sadar. Suka meledak tiba-tiba kan? Oke, kembali ke mental. Gimana dong kalau itu berubahnya? Dari hal yang kecil dulu. Saya anak ke-6. Dari SMP saya sudah out dari rumah, mandiri. Sekolahnya sampai saya sempat di luar, gitu kan, balik lagi ke Indonesia. Ketika di Indonesia, untuk biaya kuliah, saya jualan ayam toto broiler. Pertama door to door, tetangga-tetangga, Bu, besok mau saya kirimin berapa, setengah kilo, sekilo gitu loh. Otak saya kok capek, tapi kok duitnya dikit gitu ya. Apa ini yang baru dong? Saya naik lagi warteg tuh warteg, pengen terus naik
naik lagi sampai saya salah satu supplier KFC di Bandung. Saya pakai perusahaan orang, modal ngomong doang. Jadi kalau masalah ngomong emang dari dulu saya tukang ngomong sampai dipercaya orang gitu kan. Saya dibully, di apa emang gak pikirin. Saya di kampus saya dibilang, bu ayam, bu apa. Tahu gak? Ketika saya untuk 98 itu masa-masa ekonomi lagi itu, saya bawa duit 500.000 kayak gini, tapi kan enaknya wanginya duit ya, begitu. Jadi saya lawan dengan begitu, akhirnya mereka malu. Seperti gitu, bro, saya banting setir, jualan jaket dari bis ke bis, nggak malu saya. Lanjut jualan ayam lagi di Pasar Andir, kalau orang Bandung mungkin tahu Pasar Andir, emperan gitu. Papa saya, keluarga saya nggak tahu. Sampai akhirnya saya dapat kesempatan jadi sales, dikasih motor. Satu saat saya ketemu teman-teman yang di entertain, ngelihat saya di atas sampai bawah, terus mereka bilang, lu ngapain? Dia kerja apa? Sales. Dari situ apa? Gak mau lagi yang saya hubungin diterima. Saya gak mau lagi ada yang gak mau ketemu saya. Mungkin mereka gengsi. Tapi ketika saya di Bandung, ketika saya di Jakarta, saya pameran di JSS segala macam, saya ketemu mereka. Mereka masih bulu-kutu begitu aja tuh, yang sok cakopan gitu-gitu, tapi nggak jadi apa-apa. Saya sudah ada di posisi manajer. Begini, jadi mereka tuh yang melihatnya gimana nah? Di situ gitu kan, bisa kelihatan kan mental seseorang itu mau diomongin apa? Bukan saya ngomong saya mental yang bagus ya, tapi saya berusaha menjadikan mental saya adalah mental yang kuat. Saya bisa aja minta duit ke orang tua kayak berada kok kasar gitu ya, tapi tidak. Saya harus kuat karena orang tua saya akan ada saatnya habis duitnya, meninggal, bla bla bla. Yang nanti menghadapi hidup saya itu adalah saya sendiri. Ya, pembelajarannya itu membentukkan mental kuat di saat kita ada. Susah kan? Tapi saya bisa. Artinya ibu-ibu semua bisa. Ketika ibu Neni dapat halangan ini, tapi ibu bisa kan? Mental ibu kuat. Ayo terus begitu. Sampai akhirnya saya 14 tahun di perusahaan itu, saya desain, saya kembali ke Cianjur udah 3 tahun ini, dan alhamdulillah 2 bulan kemarin saya mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah. Saya dikasih sakit yang kata dokter saya hidupnya tidak lama lagi. Ya, secara di atas kertas saya ini nunggu waktu seperti gitu, nunggu waktu begitu. Betul begitu. Tapi ini kan ceritanya sudah medis seperti gitu. Saya shock, manusiawi saya shock. Tapi kembali saya arahkan pola pikir saya ke pola pikir positif. Akhirnya dengan cara apa? Iya betul, saya secara medis saya sudah M, tapi secara kuasa Tuhan, secara takdir Allah, saya belum. Karena mati itu rahasia Allah kan. Jadi buat saya masih sehat, saya masih kuat. Jadi saya sedapat mungkin pola pikir saya itu dibentuk untuk positive thinking. Dan akhirnya apa? Luar biasa. Dengan ikhtiar, obat, dokter segala macam, terakhir saya tusuk jarum yang dari awalnya nggak bisa bangun, 2 minggu
setelah 1 minggu setelah tusuk jarum saya bisa eksis seperti ini, walaupun terbatas. Ya seperti gini ya, duduk, nggak kuat lama, maju diri gitu. Tapi otak saya jalan normal, sehat, walaupun ada saat saya secara fisik sudah tidak bisa memang harus begitu. Contoh, saya blank, memori saya blank, saya bisa lupa antara Ibu Neni tadi, saya pikir Bu Ai. Iya, kakak ipar saya bilang tukang tusuk jarum saya. Itu ada di posisi-posisi begitu. Awal mungkin drop, tapi lama-lama ya sudah. Saya 46 tahun dikasih nikmat yang luar biasa dengan kasih sayang orang-orang, bla 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 bla. Masa 2 bulan ini saya harus nanti banyak mengeluh? Anggap aja, kan saya berpikirnya ini positif. Ini peluru dosa saya. Sakit ini peluru dosa saya. Sakit ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan juga sama saya. Seperti gitu. Jadi ketika mental kita ada di posisi yang positif, apapun positif. Saya tidak merasa, Ibu, kalau Ibu tahu, ketika saya makan obat yang harus saya makan, luar biasa. Luar biasa sakitnya, karena obat itu kayak kemo. Kenapa rambut saya sekarang saya botak ini? Karena rontok, Bu. Panas di ulu hati. Ibu-ibu bisa belajar dari cara saya menghadapi hidup. Saya nggak mau ketika sakit ini saya jualan kasihan, jualan kesedihan. No, tapi saya mau jualan I'm survive. Saya jualan semangat, saya jualan mental positif. Makanya kalau ibu-ibu merasa, oh saya paling menderita, please gitu loh, ada di posisi saya. Gimana saya tersiksa, ya makan obat. Serius. Gimana saya tersiksa, ini melihat orang-orang yang dikasih punya harapan besar, tiba-tiba pikir down. Tapi saya harus kuat gitu loh. Ketika saya jadi, saya depan mereka tuh kayak orang yang asik sudah pulang, saya masuk ke kamar, saya tangis kejer, gitu. Karena ini apa? Ayo bagi aura positif gitu. Walaupun kadang-kadang saya perubahan hormon saya ini, kadang-kadang saya tidak bisa, emosi saya tidak bisa terkontrol. Iya, nah emosi tidak mati dulu tidak. Walaupun saya menyesali itu, tapi itu nggak bisa ini seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu memacu saya terus. Saya pacu diri saya bahwa saya harus kuat. Karena dengan begitu mudah-mudahan memperpanjang hidup saya, ya kan? Saya berbagi cinta kasih dengan teman-teman. Saya merasa bukan sebagai kurator, tapi saya menjadi partner untuk ayo lebih baik lagi. Kalau kurator nggak gini kerjanya, ini mah kurator nggak berubah. Seperti gitu. Jadi silakan pelajari esensi dari cerita saya. Saya cerita begini bukan pengen dikasihani, enggak. Saya tidak merasa juga bahwa saya punya penyakitin aib atau gimana, karena emang sakitnya semua orang yang punya sakit. Cuma kebetulan saya dikasih sakit yang berat.
dukungan bagi UMKM di Cianjur. Khususnya kita diberikan banyak pelatihan mengenai skill dan juga wawasan lainnya. Juga cianjurpunya.com telah membuat UMKM di Cianjur menjadi mudah dalam pemasaran dan juga bisa semakin dikenal oleh calon konsumen. Saya sendiri di cianjurpunya.com, produk saya yaitu teh kelor aren, ciblak gondrong, dan kerupuk lemon. Dengan brand Sabda, yaitu mengangkat cemilan tradisional menjadi makanan yang lebih milenial dan lebih modern. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk cianjurpunya.com. Semoga semakin sukses dan bisa terus mendampingi UMKM di Cianjur.